membuat mata luka seperti ini, nah maka akan hadir yang namanya tunas-tunas baru seperti ini ya teman-teman ya. Ini yang akan membawa bakal bunga. Seperti yang kita lihat di sini teman-teman. Ini yang masih kecil sekali ya. Untuk melakukan cara ini kita lakukan pada pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fadli. Pada video kali ini saya ingin berbagi referensi untuk teman-teman tentang tanaman jambu kristal kita di dalam pot supaya lebih produktif. Produktif dari segi pembuahan hingga pada proses yang namanya pembuatan bibit baru untuk tanaman jambu kristal kita yang lainnya. Nah, seperti apakah caranya? Simak terus video ini hingga selesai. Oke, baiklah teman-teman, kita kembali lagi ke tanaman jambu kristal yang pernah saya bahas pada kedua pot ini ya. Dan tidak terkecuali juga yang ada di dalam planter bag. Nah teman-teman, kali ini saya akan memperagakan atau mempraktikkan bagaimana cara kita membuat tanaman jambu kristal kita tetap produktif, baik dari sisi buahnya juga dari segi bibit atau pembuatan pembibitan. Nah, seperti pada video saya yang kemarin, di mana saya akan memenuhi janji saya untuk memperlihatkan bagaimana cara untuk memperbanyak buah dan juga plus untuk memperbanyak bibit dengan cara sistem cangkok massal. Nah, teman-teman sudah bisa lihat di sini bahwa di sini ada cangkokan, di sini ada cangkokan. Di sini juga ada cangkokan seperti yang kita lihat sama-sama sekarang seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan melihat dulu bagaimana kondisi setelah kita lakukan sebuah pengikisan atau membuat mata luka seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kondisi jambu kristal kita setelah kita lakukan membuat mata luka seperti ini. Nah, maka akan hadir yang namanya tunas-tunas baru seperti ini ya teman-teman ya. Ini, nah seperti ini, 1, 2, 3, 4 ya. Di sini ada hadir. Contohnya yang ada di sini, ini hadir juga ya. Nah seperti ini. Nah tujuannya kita lakukan di sini apa? Pembuangan kambium pada tanaman jambu kristal ini. Tujuannya adalah untuk memutuskan yang namanya pertumbuhan ke atas ya, dan akhirnya daun yang besar seperti ini akan berubah menjadi kuning dan akan menghasilkan yang namanya tunas baru seperti ini ya teman-teman ya. Nah contohnya seperti ini yang sudah berubah. Nah pada pot yang sebelah sini nih contohnya adalah seperti ini yang akan muncul. Nah jadi ketika kita buat sebuah mata luka, maka yang akan keluar di sini adalah calon tunas baru dan insya Allah akan membawa bakal bunga seperti ini teman-teman. Ketika kita sudah buat sebuah mata luka seperti ini, yang artinya kita memutuskan yang namanya pertumbuhan pada tanaman jambu kristal kita yang memanjang ke sini ya, yang seperti ini, yang memanjang seperti ini ke atas. Nah akhirnya akan timbul yang namanya atau hadirnya tunas-tunas baru yang akan membawa bakal bunga seperti yang kita lihat di sini teman-teman. Ini yang masih kecil sekali ya. Nah ini masih ada seperti bulu-bulu kecil tipis seperti ini. Nah seperti ini. Ini adalah bakal bunga teman-teman. Ini yang agak kecil ya. Nah sementara yang di sebelah kanan ini yang sudah lumayan besar. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah bentuknya sama yang seperti tadi, yang seperti pada di ujung ini. Nah nanti akan berubah seperti ini. Oke. Nanti akan berubah seperti ini dan lambat laun akan berubah lagi kan menjadi seperti ini teman-teman ya. Nah jadi seperti itu, berubah seperti ini dan akan berubah lagi menjadi seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya, ini buahnya. Sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara membuat mata luka yang baik dan kemudian kita akan lakukan yang namanya pencangkokan. Nah karena di sini sudah penuh ya mata lukanya, jadi saya akan praktekkan pada tanaman jambu kristal yang saya tanam di dalam sistem tabulan pot menggunakan planter bag. Nah teman-teman, alat dan bahan kita hanya gunakan pisau ya, seperti ini. Kita hanya gunakan pisau seperti ini, menggunakan pisau bersih ya, bersih. Nah kemudian untuk jenis batangnya yang akan kita lakukan adalah batang yang sudah berwarna coklat seperti ini ya teman-teman. Jangan menggunakan batang yang seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini, karena
ini masih muda. Nah, jadi kita gunakan batang atau membuat metaluka pada bagian batang yang sudah berwarna coklat seperti ini, teman-teman ya. Nah, sekarang yang pertama, teman-teman buang dulu bagian daun seperti ini. Buang dulu pada bagian daun seperti ini ya. Ini ada satu, ini ruas pertama, ini ruas kedua ya, seperti ini. Kita buat dua ruas seperti ini. Nah, caranya kita lakukan seperti ini, teman-teman. Kita ambil pada bagian pertengahan seperti ini ya, pada tengah-tengah ruas seperti ini. Oke. Nah, seperti ini kita buat mata luka seperti ini, teman-teman ya. Ya, kita buat mata luka seperti ini. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, atau juga boleh dari samping ya, seperti ini ya. Kita buat keliling seperti ini ya, seperti kayak menyembelih ya. Nah, seperti ini kita buat seperti ini. Nah, ini tujuannya supaya apa? Supaya kita memutuskan pertumbuhan dari tanaman jambu kristal kita supaya tidak memanjang seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kita lakukan pembuatan mata luka seperti ini. Dan kegunaan yang kedua itu kita bisa melakukan yang namanya pencangkokan ya. Nah, seperti ini. Nah, kita buka seperti ini ya. Nah, kita buka seperti ini tuh ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini kita lakukan yang namanya pengupasan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, ini kulitnya, kulit batangnya ini ya, berwarna coklat. Oke. Nah, lalu pada bagian kambiumnya di sini agak kayak berair ya. Sebentar, saya akan zoom seperti ini. Nah, seperti itu ya. Lalu pada bagian ini kita lakukan pengerokan ya, supaya di sini tidak kembali atau tidak tumbuh lagi bagian kulitnya ini ya, supaya di sini putus dan akan yang namanya memunculkan pada bagian sini ya, pada bagian sini. Sebentar, saya putar dulu. Nah, pada bagian sini atau bagian ini, nah ini yang sudah muncul ya, ini yang sudah muncul yang ada titik putihnya ini, saya putar dulu. Nah, ini yang warna titik putih ini merupakan yang namanya calon mata tunas baru ya. Nah, jadi kita lakukan pemangkasan, bisa pemangkasan, tetapi saya lebih suka yang namanya pencangkokan ya, untuk menambah bibit baru ya. Nah, seperti ini kita lakukan pemukusan lagi ya. Nah, seperti ini kita lakukan pengikisan atau kita kerok ya. Kita kerok seperti biasa ya, kita kerok. Nah, kita kerok sampai benar-benar bersih ya. Nah, seperti ini. Nah, kita kerok keliling ya, teman-teman ya, supaya tidak tumbuh lagi atau supaya tanaman ini tidak tersambung lagi ya, khusus pada bagian kulitnya ini supaya tidak tersambung lagi dan tidak tumbuh. Oke. Dan selanjutnya ketika sudah kita lakukan seperti itu, kapan kita melakukannya? Nah, untuk melakukan cara ini kita lakukan pada pagi hari ya, teman-teman ya. Lalu supaya dia cepat kering ya, supaya cepat kering. Nah, contohnya seperti ini. Setelah ini ya, maksudnya setelah kita lakukan membuat luka seperti itu, kita diamkan saja sampai 2-3 hari ya. Nah, di sini sudah kering ya, sudah hampir sekitar, ini masih baru ya, kemarin ya, ini kemarin. Nah, yang sudah lama contohnya seperti ini. Yang sudah lama contohnya yang seperti ini, teman-teman. Nah, contohnya yang seperti ini. Yang sudah lama. Nah, contohnya seperti ini yang sudah lama ya. Nah, jadi dia bagian ini agak membesar dan pada bagian sisi sebelah sini itu kayak ada benjolan dan ini ada calon akarnya. Jadi cepat-cepat kita pasang yang namanya cangkokan, media cangkoknya ini sama juga ya. Nah, seperti di sini. Nah, ini sebenarnya saya sengaja untuk memperlihatkan kepada teman-teman supaya bisa melihat bahwa di sini sudah saya pasang pada ujungnya 1, 2, 3, 4 ya, dan terakhir ada 5. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Jangan khawatir ketika kita pasang terlalu dekat seperti ini, di sini kan muncul dan di sini juga akan muncul, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman jangan ragu untuk mengikuti tips yang sudah saya jabarkan pada channel ini.
Nah, jadi pada tanaman jambu kristal ini, saya khususnya pada tanaman jambu kristal saya yang pertama ini sudah belajar jadi indukan, saya bisa mendapatkan 17 cangkokan ya, dengan satu cabang yang menyumbang cangkokan itu sampai 5 ya teman-teman ya. Ini 1, 2, 3, 4 dan 5 ujung sana ya. Nah, jadi untuk cabang-cabang lain ada yang 2, ada yang 3 seperti ini ya. Nih, pada cabang ini. Cabang ini ada 3. 1, 2, 3. Tidak apa-apa kecil ya teman-teman, tetapi kita harus pilih batang yang sudah benar-benar berwarna coklat. Tetapi jangan juga yang terlalu kecil seperti lidi seperti ini, jangan juga ya teman-teman ya. Cari yang sebesar hampir seperti pulpen ya, atau pensil. Mungkin itu tipsnya tadi. Kita lakukan sebuah mata luka dan kita biarkan tanaman kita, apakah kita lakukan pencangkokan atau sebuah pemangkasan. Sebenarnya kurang lebih ya kita lakukan pemangkasan, tetapi lebih baik yang namanya pencangkokan seperti pada video-video saya sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum saya undur pamit, jangan lupa untuk di like video ini dan di share ataupun dibagikan jika video ini bermanfaat, dan juga jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini dan menyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan informasi terbaru ketika saya upload video terbaru. Oke, saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.